Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi pertemuan 3 pada bagian yang kedua. Di mana pada bagian pertama kita sudah membahas tentang basic decision making unit dan circular flow. Unit pengambilan keputusan dan aliran melingkar dan permintaan produk atau output. Permintaan pada pasar produk atau pasar output menghasilkan hukum permintaan. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang penawaran pada pasar produk atau output yang hasilnya nanti the law of supply, hukum supply, hukum penawaran. Kemudian market equilibrium, keseimbangan pasar. Jadi dua topik yang kita akan bahas pada bagian kedua pertemuan 3 ini. Penawaran pada pasar output. Keputusan penawaran tergantung pada potensi keuntungan. Keuntungan adalah perbedaan antara penerimaan dan biaya-biaya. Lihat di sini misalnya jumlah yang ditawarkan. Jumlah unit suatu produk yang akan diproduksi oleh perusahaan pada tingkat harga tertentu pada waktu tertentu. Itulah pengertian tentang jumlah yang ditawarkan. Skedul penawaran. Kita lihat pada skedul penawaran dari Claire Brown untuk soybean, untuk kedelai. Skedul penawaran adalah suatu tabel yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada suatu perusahaan pada harga yang berbeda. Ini misalnya di sini kita lihat bahwa jumlah yang disupply, jumlah yang dipasok, jumlah yang ditawarkan dalam satuan ribuan karung per tahun, dan itu tergantung pada harga dari kedelai per karungnya. Kalau harganya cuma $1 per karung, dia nggak mau produksi. Tapi kalau 175 dia akan produksi 10 karung, 225 akan 20 karung, $3 akan produksi 30 karung, $4 45 karung, $5 45 karung misalnya. Itu schedule penawaran. Dari situ kemudian diturunkan kurva penawaran. Harga dan jumlah yang ditawarkan. Nah, ini hukum penawaran. Kurva penawaran adalah sebuah grafik yang mengilustrasikan jumlah produk yang ditawarkan perusahaan pada suatu waktu dan pada suatu harga yang berbeda. Perhatikan dari schedule penawaran soybean oleh Claire Brown. Nah, ini lihat di sini adalah kurva penawaran di kanan. Nah, di kirinya schedule penawaran, jadwal penawaran. Di kanannya adalah kurva penawaran. Nah, apa yang terjadi kalau harga naik? Kalau harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Kalau harga naik, jumlah yang ditawarkan akan naik. Hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan positif atau langsung antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Ini berarti bahwa kurva penawaran mempunyai kemiringan yang positif. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan, semakin banyak jumlah yang diproduksi, semakin banyak jumlah yang dipasok. Penentu penawaran, faktor-faktor yang menentukan penawaran, harga barang dan jasa. Dia berhubungan positif. Kemudian biaya produksi dari barang dan jasa ditentukan oleh harga input yang dibutuhkan. Upah tenaga kerja, biaya modal, sewa lahan, dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Tergantung harga, tergantung biaya produksi. Harga barang-barang yang berkaitan, tergantung harga berkaitan, apakah barang itu komplementer atau barang itu substitusi. Pergeseran versus pergerakan sepanjang kurva penawaran. Kenaikan harga menyebabkan peningkatan jumlah yang ditawarkan dan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Perubahan faktor lain selain harga
misalnya biaya produksi, itu akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran dari SA ke SB. Kondisi iklim juga mungkin begitu ya. Iklim yang baik akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Ringkasnya, perubahan harga barang atau jasa akan menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan, yakni pergerakan sepanjang kurva. Sedangkan perubahan faktor-faktor lain selain harga itu akan menyebabkan perubahan penawaran, pergeseran kurva. Kurvanya bergeser, kalau tadi dia bergerak sepanjang kurva, kalau harga barang itu yang berubah. Penawaran pasar. Penawaran barang dan jasa dapat didefinisikan baik untuk individual perusahaan ataupun sekelompok perusahaan yang membentuk pasar atau industri. Penawaran pasar adalah penjumlahan semua barang dan jasa yang ditawarkan pada periode waktu tertentu oleh semua perusahaan yang menjual barang dan jasa tersebut di pasar. Itu penawaran pasar. Jadi penawaran pasar itu penjumlahan dari penawaran masing-masing perusahaan. Ini ada perusahaan A, ada perusahaan B, ada perusahaan C, maka penawaran pasarnya itu merupakan penjumlahan. Sama dengan permintaan pasar, penawaran pasar adalah penjumlahan horizontal kurva penawaran individu perusahaan. Tinggal dijumlahkan aja. Misalnya nih pada perusahaan A, kalau harganya 175, dia menawarkan 5.000. Perusahaan B menawarkan 10.000, perusahaan C menawarkan 10.000, maka jumlah di pasar itu pada harga 175 itu adalah 25.000. Begitu juga pada harga yang berbeda, ada lain harga 3.000, $3. Ya, harga $3, perusahaan A menawarkan 10.000, perusahaan B menawarkan 30.000, perusahaan C menawarkan 25.000, sehingga jumlahnya 65.000. Itu penawaran pasar, penjumlahan horizontal dari penawaran individu perusahaan. Keseimbangan pasar, topik yang kedua adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi yang terjadi ketika jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Jumlah keseimbangan. Pada tingkat keseimbangan tidak ada kecenderungan harga pasar untuk berubah. Nggak naik, nggak akan turun. Harganya sudah seimbang. Harga pada keadaan seimbang, jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Sama juga tadi, jumlah pada keadaan seimbang menghasilkan harga yang sama, harga yang seimbang. Pada tingkat harga selain P0, harganya P0, selain P0 misalnya P1, jumlah yang ditawarkan tidak sama dengan jumlah yang diminta. Misalnya pada P1 itu jumlah yang diminta itu B, tapi jumlah yang ditawarkan itu D. Jadi itu ada kelebihan penawaran. Apa akibat kelebihan penawaran? Harga akan turun, mencapai keseimbangan di P0. Kelebihan permintaan, yang saya jelaskan tadi, kelebihan permintaan atau excess demand atau shortage adalah kondisi ketika jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan pada harga yang berlaku. Ketika jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan, harga akan naik sampai terjadi keseimbangan baru. Kita lihat itu tadi pada harga 175, jumlah yang diminta itu 50.000, jumlah yang ditawarkan cuma 25.000. Itu kan ada kelebihan permintaan. Karena permintaan lebih, maka harga naik mencapai keseimbangan di 2,5. Di mana jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta itu sama, 35.000. Kelebihan penawaran, begitu juga dengan kasus kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran atau excess supply adalah kondisi ketika jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Lihat di situ, jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta, di mana pada harga $3, ya, jumlah yang ditawarkan itu 41.000.
sedangkan yang jumlah yang diminta cuma 20.000, itu kan ada kelebihan supply. Karena supply berlebih, harga turun. Dia akan seimbang di harga $2,5 dengan jumlah yang produksi 35.000. Jadi ketika terjadi kelebihan penawaran, harga akan cenderung turun sampai keseimbangan baru itu terjadi. Perubahan keseimbangan. Kenaikan permintaan menyebabkan keseimbangan baru dengan harga yang lebih tinggi dan jumlah yang lebih tinggi. Itu kalau permintaannya yang menyebabkan naik, pergeseran kurva permintaan. Kalau kurva penawaran yang naik, bergesernya kurva penawaran ke kanan, itu menyebabkan keseimbangan baru dengan harga yang lebih rendah dan jumlah yang lebih tinggi. Suka yang mana? Tentu sebagai konsumen kita akan lebih suka dengan kondisi yang kedua, karena supply yang meningkat menyebabkan harga turun dan jumlah produksi meningkat. Penurunan permintaan, sama ini akibatnya sama. Penurunan permintaan menyebabkan keseimbangan baru dengan harga dan jumlah yang lebih kecil, sedangkan penurunan penawaran menyebabkan keseimbangan baru dengan harga yang lebih tinggi dan jumlah yang lebih rendah. Ukuran relatif perubahan. Kita lihat bahwa jika supply naik dan menyebabkan penurunan permintaan, yang kenaikan supply lebih besar dari penurunan permintaan, maka akan terjadi kenaikan jumlah dan penurunan harga. Sebaliknya, jika supply naik lebih kecil dari penurunan permintaan, itu akan menyebabkan jumlah yang diproduksi menurun dan harga juga menurun. Ukuran relatif dari perubahan penawaran dan permintaan menentukan keseimbangan pasar. Keseimbangan seperti mana yang akan terjadi? Itu kan tergantung mana yang bergeser duluan. Ukuran relatif perubahan, ketika kenaikan supply lebih besar dari kenaikan demand, jumlah kenaikan output lebih besar, jumlah kenaikan output yang terjadi dengan harga yang lebih rendah. Begitu juga ketika kenaikan demand lebih besar dari kenaikan supply, maka terjadi kenaikan jumlah dan kenaikan harga. Ketika penawaran dan permintaan keduanya meningkat, jumlah akan meningkat, tetapi harga bisa naik, bisa juga turun. Demikian saya kira yang kita bahas tentang hukum penawaran dan keseimbangan pasar. Selanjutnya ini ada bagian tentang review term dan konsep. Ada beberapa konsep yang perlu saudara-saudara pahami, misalnya capital market, pasar modal, complement dan complementary goods, kurva permintaan, demand curve, demand schedule permintaan, entrepreneur, equilibrium, keseimbangan, excess demand atau shortage, excess supply atau surplus, faktor produksi itu input tadi, tenaga kerja, modal dan lahan, firm, household, income, inferior goods. Ingat ya, inferior goods. Inferior goods adalah barang yang ketika pendapatan konsumen naik, jumlah yang dimintanya akan berkurang. Input or factor market, pasar input atau pasar faktor, labor market, pasar tenaga kerja, pasar lahan, hukum permintaan, hukum penawaran, permintaan pasar, penawaran pasar, pergerakan sepanjang di kurva permintaan, normal goods. Normal goods itu barang normal yang kalau pendapatan konsumen meningkat, jumlah permintaannya akan meningkat. Kemudian perfect substitution, substitusi yang sempurna, produk atau output market, pasar produk atau pasar output,
keuntungan atau profit, jumlah yang diminta, jumlah yang dipasok, jumlah yang ditawarkan, pergeseran kurva permintaan, substitute, kurva supply, jadwal supply, wealth atau net worth, kekayaan atau kesejahteraan. Demikian untuk materi bagian kedua pada pertemuan ketiga. Kita jumpa lagi nanti pada pertemuan yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.